Shalom seluruh warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja yang penuh kemurahan. Masih the year of multiplied grace, maka firman Tuhan tema kita adalah obedience to the King. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan 28, maka Nabi Musa menyampaikan, lihatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat jika kamu mendengarkan perintah Tuhan. Bukan anjuran ya, perintah Tuhan. Kalau raja nggak diturut perintahnya, hukumannya berat saudaraku ya, bahkan mati. Yang kusampaikan pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintah padamu hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata masa depan kita yang menentukan kita sendiri. Kalau kita taat, sebelumnya saya sampaikan kamu akan menikmati yang baik, menerima berkat. Salah satu penemuan arkeologi paling hebat belakangan ini adalah satu tablet yang ada yaitu kata-kata kutuk yang diucapkan di Gunung Ebal. Ada Gunung Gerizim, Gunung Ebal. Gunung Gerizim mengucapkan berkat, Gunung Ebal mengucapkan kutuk. Dan menarik sekali di dalam kutuk yang diucapkan itu salah satunya yaitu memandang rendah orang tua akan terkutuk. Ada juga incest, hubungan dengan anggota keluarga sendiri. Bahkan ada yang kutuk lebih menyeramkan, yang tidur dengan ibu mertuanya. Luar biasa saudara. Bahkan juga yang berkelamin dengan binatang. Percayalah saudara, zaman akan begitu najis sehingga bestiality, hubungan seks dengan binatang nanti diperkenalkan. Ini suami saya. Kita sudah mendengar pernah ada peramal Indonesia ataupun seorang paranormal yang nikah dengan ular saudara ya. Dan itu memang firman Tuhan berkata, ketika kamu menyembah ilah lain, terkutuklah yang membuat patung dan menyembahnya. Sekarang ini kita lihat ada patung-patung di Arak saudara ya. Percayalah, jangan pernah nyembah manusia. Jangan nyembah Petrus, jangan nyembah Maria, nyembah siapapun. Nyembah pendeta apalagi. Karena firman Allah mengatakan engkau akan dibawa kutuk dan bukannya berkat. Dan bagian terakhir, yang tidak menuruti perintah Tuhan dengan perbuatan. Wah, saya ngeri kalau baca ayat itu. Ya, banyak hamba Tuhan berkata, ayat mana yang paling kamu takuti? Yang saya mengerti. Tetapi kiranya Tuhan tolong kita. Dan hari ini ada dua jalan. Ya, kalau kita menurut, kita akan menerima berkat. Kalau kita melawan, kita akan dimakan oleh pedang ataupun kutuk. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini kita kalau Ulangan 28 itu isinya berkat saudara ya. Tapi Ulangan 27 isinya kutuk. Nanti baca sendiri di rumah. Jangan-jangan ada yang terkena itu. Salah satunya tidak menghormati orang tuanya. Sudah jelas perintah menghormati orang tua itu disertai dua berkat khusus. Pertama, yaitu akan berbahagia atau diberkati, blessed, barak, tetapi juga akan diperpanjang usianya. Kan dicari setiap orang, ya. Untuk apa panjang umurnya? Untuk menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Hidup saya diperpanjang oleh Tuhan berulang kali, saudaraku ya. Disembuhkan dari berbagai macam penyakit dan terakhir COVID-19. Untuk apa, saudaraku? Pada waktu masuk saya langsung periksa. Saya ada melawan otoritas enggak ya? Ya, saya menghormati orang tua saya, orang tua rohani, dan juga pemimpin di dalam pelayanan. Dan saya yakin yang datang adalah berkat. Look at me, I'm blessed because the Lord of multiplied grace bekerja dalam hidup saya dan juga bekerja pada Anda. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama datang kembali mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan serta penyertaan Tuhan yang senantiasa sempurna bagi kami. Pada hari ini kami mempersiapkan setiap hati kami, seluruh hidup kami untuk kami datang kepada Tuhan. Kami membawa setiap pujian, penyembahan dan pengagungan kami Tuhan.
Kami percaya Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami. Kami akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru kepada Tuhan. Kami akan menerima mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu pada hari ini mengagumi nama-Mu, bahwa Engkaulah Allah kami yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami datang memuji, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesus Kau sungguh baik bagi kami. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Kau sungguh baik bagi kami. Yesus Kau sungguh baik kami. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan namanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku selalu memuji-Mu, ku selalu sembah Engkau. Haleluya, haleluya, ku selalu sembah Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat pujian, ucapan syukur-Mu kepadanya. Dia layak dipuji, Dia Tuhan layak disembah, Dia Raja di atas segala raja, Dia layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang besar bagi kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala sembah kami hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Amin Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi lebih sungguh katakan, sebab Kau layak terima pujian. Hanya Kau Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja-raja, di atas segala raja, di atas segala raja. Berikan sorak-sorak bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan.
Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Katakan samping kiri kananmu, kamu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Raja kita. Raja di atas segala raja. Senang sekali menjumpai setiap saudara dimanapun saudara berada. Ketika hidup kita disertai oleh Tuhan, katakan sama-sama, saya disertai oleh Tuhan. Kemenangan, sukacita, tanjakan-tanjakan, tikungan yang tajam, tanjakan yang terjal akan kita lalui dalam kemenangan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Sama-sama. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Saya katakan sama-sama, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Katakan amin. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama semuanya.
Haleluya Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, katakan sama-sama, memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagi kita. Berdoa bersama dalam nama Yesus Kristus. Di tengah-tengahnya tantangan, di tengah-tengahnya problem, di tengah-tengah kesulitan, tikungan-tikungan tajam, bahkan tanjakan-tanjakan terjal yang kami lewati, kami hadapi dalam hidup ini. Kami percaya jika kami bersama dengan Yesus, kami akan menemukan banyak perkara yang ajaib. Kami akan mendapatkan perkara-perkara yang mujizat. Oleh karena itu, waktu-waktu dan menit-menit ke depan, urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami melihat mujizat di tengah-tengah kehidupan kami dalam banyak segala perkara yang harus kami hadapi. Kami bersyukur sampai hari ini kuat karena Tuhan Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kita sudah berdoa, katakan sama-sama amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom buat kita semuanya. Katakan shalom, lambaikan tangan. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dimanapun saudara berada. Doa saya sebagai hamba Allah, setiap saudara baik-baik saja. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, bersama dengan Yesus saya akan tetap baik-baik saja. Bahkan kami akan mengalami perkara-perkara mujizat di balik setiap tantangan yang ada. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Memasuki musim yang baru, saya percaya akan ada berkat yang baru, akan ada sukacita yang baru, akan ada anugerah yang baru. Yang setuju katakan amin. Saya mengingatkan buat saudara, apa yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang yang di luar sana. Saudaraku, yang membedakan adalah saudara dan saya menghadapi tantangan, saudara di ghosting, saudara difitnah, saudara dihina, saudara dibully, saudara menghadapi masalah, saudara tetap bersukacita. Bukan karena apa? Karena kita percaya bahwa Dia sanggup, Yesus sanggup menolong dan membela umatnya. Yang setuju katakan amin. Amin, 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 amin. Saudaraku, kalau Tuhan yang membela akan berakhir dengan kemenangan. Tapi kalau saudara dan saya yang membela diri, biarlah pembalasan hanya datang daripada Tuhan. Dan saudara cuma mengikuti aliran daripada perjalanan bersama dengan Tuhan sebagai sutradara yang baik, yang akan menghasilkan happy ending. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara berkata, Pak Wahyu betul. Hari-hari saya adalah hari-hari di mana seperti yang Pak Wahyu doa tadi, penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Perjalanan hidup saya mengalami tikungan-tikungan tajam. Saya ditikung oleh teman bisnis saya dan sampai hari ini saya mengalami kebangkrutan. No, jangan khawatir. Karena Tuhan punya rencana yang hebat atas seluruh kehidupan kita. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, bro, sis, Tuhan belum selesai bekerja. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau artinya gini kesimpulannya, apapun yang saudara dan saya sedang hadapi, Tuhan sedang punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Amin, 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 amin. Oleh karena itu bersukacitalah sementara saudara dengarkan khotbah ini. Ketika saudara bersukacita dengan khotbah ini, saudara akan mendapatkan banyak hal tentang value, tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Salam semua saudara-saudara saya dimanapun saudara berada yang rutin aktif bersama-sama mengikuti program ini. Di Sumba khususnya, jemaat Tuhan yang ada di Sumba, umat Tuhan yang ada di Flores dan semuanya. Dan juga saudara-saudara saya yang ada di Dorea, Bali.
yang ada di Singaraja, Lombok, bahkan kota-kota yang lain, Jakarta, Surabaya, saudaraku yang ada di Sulawesi, bahkan di beberapa negara yang lain yang sempat kontak saya, Taiwan dan Malaysia, Singapura. Saudaraku, kiranya berkat Allah, apapun yang saudara hadapi, kita akan menggali berkat di tengah-tengah tantangan yang ada. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu kita akan membahas satu hal yang sangat menarik dan sangat kontradiksi. Ada banyak orang berpikir bahwa di tengah-tengahnya tantangan sudah habis semuanya. Di tengah-tengah kesulitan sudah habis semuanya. Di tengah-tengah masalah akhir daripada segalanya. No. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang disebut menggali berkat di tengah-tengah tantangan. Amin. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsep saudara dan saya dengan Tuhan itu berbeda. Tidak ada mahkota tanpa salib. Bahkan gembala senior saya berkata, Pendeta Timotius Arifin berkata, maaf kata kalau ada tai kuda wahyu, pasti ada kudanya. Artinya apa? Semakin banyak ada tai kuda, semakin banyak kudanya. Artinya apa? Semakin banyak masalah, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali saya membuat presentasi di hadapan para pemimpin-pemimpin senior saya, Pak Arifin dan timnya. Saya selalu mengucap gini, masalahnya Pak, selalu dikoreksi oleh Pak Arifin, Wahyu bukan masalahnya, tapi kesempatannya. Rupanya setiap ada masalah besar atau kecil, setiap ada kesulitan besar atau kecil, di situ letak apa yang disebut dengan ada opportunity, ada kesempatan. Kalau ada krisis, dengar, mungkin saudara berkata, betul Pak, saya krisis keuangan, krisis cinta, krisis apalagi krisis masalah. Saudaraku, di balik sebuah krisis pasti ada mujizat Tuhan. Artinya begini, mujizat Tuhan, sebelum terjadi mujizat Tuhan, ditandai dengan sebuah krisis. Amin. Makanya orang-orang China, Taiwan, Jepang kalau tidak salah, saudaraku, dia tidak ada istilah kata krisis. Kalau krisis kita, krisis diterjemahkan dengan 2 huruf. Kalau respon kita salah akan jadi krisis, tetapi kalau respon kita benar akan menjadi opportunity. Kalau diizinkan sakit, kalau diizinkan kekurangan, kalau diizinkan ada masalah, Allah sedang berperkara untuk melakukan mujizat atas setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Tepuk dada saudara, saya akan mengalami mujizat yang besar di hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Makanya saudaraku, menggali berkat di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Saya bangga dengan Yesus. Saya bangga dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Kenapa saudaraku? Yang pertama, Tuhan berjanji akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Keren banget. Tuhan berjanji akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Saya kenal beberapa orang yang menurut saya punya secara struktur di kepolisian, saya kenal dengan orang-orang yang punya jabatan yang tinggi. Baik itu Kapolres di daerah kami, kemudian juga beberapa waktu yang lalu saya mendoakan Wakapolda, saudaraku. Rasanya bangga punya kenal dengan mereka. Tetapi saudaraku, lebih lagi kalau Tuhan yang berkata, Tuhan berjanji akan menyertai engkau. Siapakah Tuhan? Saudaraku, Dia Allah yang besar. Dia yang berkata, aku menyertai engkau. Aku akan mujizat buatmu, memegang engkau di tangan kananku. Dan sekali-kali tidak akan pernah melepaskan engkau. Artinya apa? Dia adalah Allah yang Immanuel. Katakan sama-sama, saya punya Allah yang Immanuel. God with us. Saudaraku, di awal tadi saya menyanyikan sebuah lagu, Engkau ada bersamaku. Rupanya ada yang disebut dengan the season of life. Yang pertama adalah musim summer, panas. Saudaraku, kalau di Sumba ini, kalau panas, panas banget. Kalau dingin, dingin banget. Bulan apa musim dingin lagi? Mulai bulan Agustus ya. Juni, Juli, Agustus itu dinginnya banget, dingin banget saudara. Ada musim
namanya summer, musim panas. Mungkin hidup kita sedang alami musim-musim yang panas hari-hari ini. Suami istri mulai tidak menyapa satu dengan yang lain, tidak hawel. Saling satru menyatru. Itulah drakor. Musim yang kedua adalah musim winter, musim dingin. Aci-aci kalau jaga toko, orang-orang kalau pergi kantor, saudaraku harus pakai jaket dan jaga toko harus pakai kaos kaki karena terlalu dingin. Kemudian yang ketiga autumn, musim gugur. Dan juga musim spring, musim semi. Orang suka mengunjungi di tempat-tempat tertentu musim semi. Di Belanda dan semuanya, bunga-bunga. Di Israel dan semuanya. Minimal dalam hidup manusia, the season of life, ada 4 musim dalam kehidupan kita. Di Asia mungkin 3 musim. Tapi yang menarik buat saudara dan saya, musim apapun yang sedang kau hadapi, musim kritis, mungkin krisis, mungkin tidak punya apa-apa, musim masalah, saudara bisa gambarkan di 4 atau 3-4 musim tadi. Tapi don't worry, be happy. Why? Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Jadi sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Mungkin saudara berkata, Pak Wahyu saya sedang alami musim gugur. Pak Wahyu saya sedang alami musim panas. Jawaban saya sederhana sebagai hamba Allah. Musim apapun yang engkau hadapi, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Aku Allah yang Immanuel, God with us. Amin. Jadi saudaraku, bukan besarnya sebuah masalah, tetapi siapa yang menyertai kita. Di sesi yang lalu kita berbicara tentang itu. Tapi yang kedua, sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kita. Baru saja saya ditelepon oleh seseorang yang suami tercintanya meninggal dalam usia muda. Saya juga bilang yang sama, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Teman-teman saudara yang mungkin sedang menghadapi masalah di rumah sakit, engkau ada di kursi roda karena stroke, engkau berada di sakit jantung dan semuanya dan sebagainya, saudaraku. Don't worry, be happy. Why? Kenapa? Allah tidak akan meninggalkan kita. Sehingga jangan kehilangan yang namanya damai sejahtera. Selain itu, kenapa saya bangga punya Allah yang seperti Yesus? Yang ketiga adalah dia punya master plan of prosperity. Dia punya rencana kemakmuran, bukan rencana kecelakaan, bukan rencana kegagalan, bukan rencana putus asa, tetapi rencana kemakmuran rohani, jiwani, badani. Setiap saudara dan saya yang setuju katakan yes. Haleluya. Haleluya. Ada 3 tingkatan orang kaya. Yang pertama adalah beruang. Srema. How have riches. Lukas 18:29. Ini orang beruang. Makanya saya gambarkan slide-nya beruang. Bukan beruang ini, beruang maksud saya. Lukas 18:29 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang kena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya dari Rote ke Sumba, dari Banyuwangi ke Sumba, dari Sabu ke Sumba, dari Madura pergi ke Sumba. Meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudara, orang tuanya dan anak-anaknya. 30 dikatakan, aku akan beri kembali lipat ganda pada masa ini juga. Yang setuju katakan amin. Jadi rupanya ada orang-orang yang beruang, saudaraku. Uangnya banyak, tidak ada serinya, saudaraku. Saya ngalami bagaimana, ya bukan satu kebetulan, minggu ini saya ulang tahun. Terima kasih untuk jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang baik di dalam kota maupun luar kota yang begitu saya mendapatkan satu special gift. Berkat-berkat yang sampai Tuhan cukup, saya bilang. Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Tambah hari tambah tua, umurnya bukan tambah muda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
to me. Kasihan deh lu. Terima kasih untuk semua yang sudah menabur apa saja untuk pribadi saya. Bukan hanya pelayanan tapi pribadi sangat luar biasa. Saudaraku, ada tipe-tipe orang yang beruang. Duitnya banyak. Tapi minggu lalu saya katakan, saya tidak terlalu tertarik dengan orang yang notabene kaya raya beruang. Tapi hidupnya tidak membawa dampak atau impact bagi orang lain. Semua milikku. Tuhan, rumahku, kolam renangku, ninjaku, mobilku, semua kuku. Kadang-kala perlu dilepas untuk Tuhan dan untuk orang lain yang membutuhkan. Tapi yang kedua adalah berharta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, katakan sama-sama berharta. Kalau kita melihat Lukas 19 ayat yang kedua, saya bacakan buat saudara. Di situ ada orang yang bernama Sakius, kepala pengunjungnya dia seorang yang kaya. Sakius juga sama berharta, beruang dan berharta, saudara. Sakius sebagai seorang pejabat uangnya banyak, tetapi tidak hidup dalam integritas. Tetapi yang seharusnya, yang menjadi tujuan kita adalah seluruh sahabat Kristus dimanapun saudara adalah wealthy. Saudaraku, artinya diberkati secara rohani, jasmani, jiwani, badani. Saudara makmur bisa menikmati saudara berkat yang Tuhan sediakan. Saudara makmur bisa menabur untuk orang lain. Saudara diberkati dalam segala hal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga adalah wealthy, saudaraku. Sehat jasmani dan rohani. Kita boleh makmur, kita boleh kaya, tapi saudaraku kita tidak sakit-sakitan. Saudaraku, sedikit-sedikit masuk UGD. Masuk UGD kok sedikit-sedikit. Yang ketiga adalah wealthy. Sehat rohanmu, tidak gampang marah. Tidak gampang tersinggung. Yang gampang tersinggung, gampang marah bertobat hari ini. Saudaraku. Oleh karena itu jadilah orang yang wealthy. Sehat secara jasmanimu. Sehat secara rohanimu. Sehat secara psikologis. Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang ngamuk, saudaraku. Itu goal kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, itu tingkatan-tingkatan yang dimiliki setiap orang pada umumnya. Beruang, berharta, tapi wealthy harusnya. Kalau engkau masih beruang saja, engkau masih seperti Sakius, saudaraku, engkau hidup, engkau makmur tapi caranya salah, saudaraku harus masuk ke level yang ketiga. Saudaraku wealthy, punya integritas, punya tanggung jawab terhadap keuangan, dan saudara kaya tapi bisa menikmati. Kerja terus jam 8 sampai jam 6 sore. Buka toko. Semuanya saudaraku bertahun-tahun. Tidak ada waktu mau tutup hari Minggu aja sayang. Kenapa Pak? Berapa tiohaya. Olsanse hilang. Ha? Saudaraku no. Kadang-kala perlu disabatkan. Hidup ini. 7 hari perlu istirahat 1 hari. Supaya canggulan saudara tidak menjadi tidak menjadi kutuk dan tidak menjadi gersang. Ada jemaat-jemaat di Lumajang dulu tanya kepada saya, Pak, apakah kita harus tutup hari Minggu? Saya bilang, ya kalau bisa tutup, ya harus tutup. Karena saudaraku kalau dalam 7 hari harus hari Sabat 1 kali disabatkan. Supaya saudara refresh, nikmati bersama dengan keluarga, makan bersama di restoran mana, di warteg atau di mana dan sebagainya, no problem. Tetapi izinkan pikiran ini di refresh. Istirahat 1 hari. Hari Senin berkat akan diarahkan. Ada yang tanya lagi, Pak, apakah jual rokok boleh atau tidak? Boleh atau tidak Pak Inji? Saya bilang tergantung imanmu. Kalau karena imanmu kau percaya kau diberkati, ya lakukan saja. Jadilah saya, katakan sama-sama, saya akan jadi wealthy, sehat jasmani dan rohani. Berkat di balik tantangan. Berkat di balik masalah. Berkat di balik kesulitan. Oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi. Tulisan kuning atas bagus. The problem is not bad problem but good problem.
Persoalan itu bukan sesuatu yang buruk, saudaraku, bukan sesuatu yang jelek, tetapi adalah sesuatu yang sangat baik buat hidup kita. Makanya kita bersama-sama bergeser pikiranmu, bergeser frekuensimu. Kita harus mengidentifikasi the problem, sebuah persoalan apapun yang ada. Kenapa? Lewat tantangan kita sadar kita bukan siapa-siapa. Kadangkala kita tidak mampu, tetapi dengar baik. Yang pertama ketika saudara diizinkan lewat masalah, lewat problem, lewat kesulitan, lewat tantangan, lewat sakit. Yang pertama, lewat tantangan kita bisa melihat mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan tepuk dada saudara. Lewat tantangan yang harus hadapi, saya akan melihat mujizat Tuhan. Dan itu hukum rohani yang akan terjadi. Yang kedua, lewat tantangan kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Lewat tantangan kita bisa merasakan pertolongan daripada Tuhan. Lewat tantangan saudara dan saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus yang saudara sembah, yang saudara layani tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga dalam Ibrani pasal 13:8 dikatakan Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Dia Tuhan yang tidak berubah. Tepuk dada saudara bersama dengan saya. Lewat persoalan saya bisa melihat mujizat Tuhan. Lewat persoalan saya bisa merasakan pertolongan Tuhan. Lewat persoalan membuktikan bahwa Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tulis di status saudara, di status WA saudara, di komentar saudara. Saya lewat masalah, saya bisa melihat mujizat Tuhan. Lewat masalah, saya bisa merasakan pertolongan Tuhan. Dan lewat masalah, saya melihat bahwa Yesus tidak berubah. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Seorang yang namanya Daud, pemazmur, pernah menghadapi masalah. Kalau saudara melihat Mazmur pasal yang ke-30 ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanlah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Kalau saudara menyimak ayat ini, kita bisa mengidentifikasi bahwa kita bisa melihat, kita bisa mempelajari bahwa pemazmur sedang ada masalah dan dia berkata, jadilah penolongku. Amin, 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 amin. Haleluya. Tolong tampilkan saya. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dengarkan Tuhan kasih aku ya. Tuhan adalah penolongku. Kalau saudara tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada sakit penyakit. Kita doa sama Tuhan. Jadilah penolongku. Kan lucu. Tolong aku Tuhan. Tuhan tanya apa yang saya tolong. Kecuali saudara dalam keadaan sakit. Saudara ada masalah, pergumulan dan semuanya. Tuhan jadilah penolongku. Sudah jelas bahwa pemazmur sedang menghadapi masalah. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Kamu juga sedang menghadapi masalah. Tapi dengar baik. Dari ayat ini pasal yang ayat 12 dilanjutkan. Allah ayat 12 dikatakan. Aku yang meratap telah kau ubah. Katakan kau ubah. Menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Kesimpulannya apa? Dari dua ayat Mazmur 30, 11 dan 12. Yang pertama, pemazmur sedang hadapi masalah sehingga dia berkata, Tuhan jadilah penolongku. Kalau saudara sedang hadapi masalah kesulitan hari ini, katakan sama-sama, Tuhan jadilah penolongku. Yang kedua, Tuhan jagonya merubah keadaan kita. Yang pertama, Tuhan mengubah keadaan kita. Tapi yang kedua, Tuhan mengubah ratapan jadi tarian. Ketika saya diberkati ninja yang baru, yang kedua, warna merah.
Saya telepon orangnya, terima kasih. Kenapa kau yang membuat aku bersukacita memuliakan Tuhan. Saudara pernah dapat hadiah enggak? Gift dari seseorang yang membuat saudara melompat kegirangan. Tuhan itu jagonya merubah keadaan sampean semua. Kalau mungkin sampean berada di ujung tanduk saya. Sampean berkata, Pak Wahyu, Cak, saya ini berada di seperti telur di ujung tanduk saya. Dan kalau Tuhan tidak tolong, hancur besoknya telur. Jawaban saya sederhana, Tuhan jagonya mengubah keadaan dan merubah ratapan jadi tari-tarian. Amin, 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 amin. Haleluya. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ada 3 tipe orang, dengan cepat saya katakan. Ada 3 tipe model orang yang melihat tantangan, menghadapi tantangan. Yang pertama adalah orang bodoh. Orang Sumba pakai istilah bodoh. Yaitu saat menghadapi tantangan dia menangis, dia kecewa, menyalahkan orang lain dan putus asa gara-gara engkau, gara-gara suami, gara-gara istri, gara-gara pendeta, gara-gara tetangga. Ini orang bodoh. Halo? Jadi tipe yang pertama adalah orang yang bodoh. Saat menghadapi masalah jangan sampai ketika saya teriak keras tentang bodoh, saudara tersinggung. Sorry saudaraku, maafkan, mohon maaf lahir dan batin. Tetapi orang yang menghadapi masalah dengan menangis, kecewa dan nyalakan orang lain, nyalakan keadaan, saudara kita tergolong orang bodoh coy. Emosi. Yang kedua adalah orang biasa. Hanya pasrah dengan masalah. Katakan sama-sama, pasrah. Ya. Terus pundi malih Pak Pendeta. Ya, namine kula nike tiyang biasa. Ngadepi masalah kesulitan. Nggih namung masrah menyerah wonten Gusti Allah. Orang biasa yang hanya pasrah dengan masalah. Ya memang saya pernah doakan orang seperti ini saudaraku. Mungkin Pak namanya kami ini, saya diciptakan menjadi orang yang sakit. No Pak. Mungkin saya ini diciptakan menjadi orang yang miskin, melarat, sial. No, tidak ada nasib. Saudaraku, kita tidak percaya nasib. Kita punya master plan prosperity. Ini kan nyanyi, jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Nyanyinya gitu saudara. Orang biasa yang pasrah dengan masalah. Yang namanya manusia Pak. Bagaimana lagi kalau tidak pasrah Pak? Kita tidak bisa buat apa-apa. Pasrah terhadap keadaan. Itu orang biasa-biasa. Tetapi seharusnya orang yang ketiga adalah orang yang berhikmat dan berkemenangan. Bagaimana orang yang berkemenangan? Melihat tantangan sebagai kesempatan untuk mengalami berkat surgawi. Saya ulang. Orang yang berhikmat dan berkemenangan. Yang pertama orang bodoh, yang kedua orang biasa. Tetapi yang ketiga adalah orang yang berhikmat dan berkemenangan. Melihat masalah, melihat persoalan, melihat tantangan sebagai opportunity untuk mengalami berkat surgawi dan mujizat yang terjadi atas hidup kita. Dengar baik, ada satu statement yang menarik. Tidak pernah orang benar diangkat tanpa tantangan. Coba cek dalam Alkitab. Jika kita tidak sedang menghadapi tantangan, berarti kita sedang diangkat oleh Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus? Jika hari ini saudara dan saya sedang diperhadapkan kepada tantangan dalam hidup ini. Saudaraku, statement tadi katakan sama-sama. Tidak pernah orang benar diangkat tanpa tantangan. Jika sedang menghadapi tantangan artinya saudara dan saya tiang semua sedang diangkat untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haya, haleluya. Jadi kita bisa memahami dan menerima segala berkat yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, kita bisa menerima berkat
jasmani dan rohani. Sehingga saudara memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ulang kembali sama-sama. Tidak pernah ada orang pernah diangkat tanpa tantangan. Jika kita menghadapi tantangan, berarti kita sedang mau diangkat oleh Tuhan. Ditinggikan oleh Tuhan. Dimuliakan oleh Tuhan. Kalau difitnah pun, Pak, saya tidak rela saya difitnah. No, stop. Jangan emosi. Belum tahu siapa saya. No, stop. Biar izinkan mengalir. Diizinkan, baru-baru saya mendoakan jemaat Tuhan yang baru kecelakaan. Diizinkan Tuhan. Tuhan itu hebat. Tuhan sedang korek-korek untuk orang dipanggil lebih dekat lagi. Kalau orang sudah mulai diberkati, lupa Tuhan, tapi ingat berkatnya, mulai dikorek sama Tuhan dengan berbaik, dikutil. Nyaman dengan bahagia dengan tanpa Tuhan, dikorek. Dia nangis, Tuhan, aku ini hamba-Mu, tolong. Kalau saudara diizinkan menghadapi masalah kesulitan, saudara dan saya sedang diangkat oleh Tuhan dengan kekuatan sayapnya, dengan kekuatan kehebatannya. Amin. Katakan sama-sama betul kata Pak Wahyu. Haleluya. Tapi yang terakhir saudaraku, berkat yang didapat digali di tengah-tengah tantangan. Yang pertama saudara dan saya akan berjumpa dengan Tuhan. Ingat enggak kata epiginosko yang saya sampaikan. Mengenal Tuhan lewat persoalan. Mengenal Tuhan yang pertama lewat intimacy with God. Lewat saudara menyembah Tuhan. Tetapi yang kedua mengenal Tuhan lewat persoalan. Lewat tantangan saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua lewat tantangan ada perubahan hidup. Ada saudara sedang menyempurnakan menjadi bejana-bejana yang mulia. Karakter-karakter yang memuliakan nama Tuhan. Tapi yang ketiga akan ada pengalaman mujizat. Masalah adalah intro lagu yang bernama kemenangan. Katakan sama-sama, tulis di komentar saudara, tulis di status saudara. Masalah adalah intro lagu yang bernama kemenangan. Saya ulang, masalah adalah intro lagu yang berirama kemenangan. Saya ulang kembali, masalah adalah intro lagu yang bernama kemenangan. Tapi yang selanjutnya yang keempat, berkat yang didapat digali di tengah-tengah tantangan. Yang keempat adalah ada kekuatan iman. Saudara dan saya semakin kuat ketika diizinkan masalah-masalah saudaraku. Saudara semakin kuat secara rohani. Tahu-tahu seperti Adirai gagah perkasa. Yang keempat, dengan tantangan kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, hanya seorang hamba. Seluruh jemaat Tuhan yang kami layani, yang kami gembalakan. Kalau engkau diizinkan menghadapi masalah tantangan, hai, Balio merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak jahat. Tuhan sedang membuat engkau rendah hati. Ada satu keluarga di sini waktu datang betul-betul nol di Pulau Sumba. Sekarang diberkati Tuhan berlimpah-limpah jasmani dan rohani. Dan yang menarik lagi, saudaraku, anak-anaknya menjadi rendah hati. Doa saya tetap berubah, tidak berubah sekalipun tetap diberkati Tuhan. Tetapi yang keenam, yang terakhir, kemampuan hidup dalam kasih. Ketika kita menghadapi tantangan, kita bukan siapa-siapa. Dan kita bisa care dengan orang yang sedang menghadapi masalah. Tuhan sedang pakai saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu ada begitu banyak berkat yang dahsyat. Ada begitu banyak berkat yang luar biasa. Di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi saudaraku. Yaitu ada berkat dan mujizat di balik tantangan. Engkau ada bersamaku Pak Enggi. Ada. Bangkit berdiri sama-sama. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, lambaikan tangan saudara, ku sendiri. Amin, haleluya, sama-sama. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Amin, Jesus.
Saudaraku yang sedang menghadapi sesuatu hari ini, saudara perlu mujizat Tuhan hari ini, lambaikan tangan saudara. Ingat, saya mengingatkan saudara bahwa ada berkat, ada kemurahan, ada mujizat, ada banyak perkara yang ajaib di tengah-tengah tantangan yang sedang kau hadapi, saudaraku. Intro menuju kemenangan, tetapi saudaraku ada perkara yang dahsyat terlepas dari apa yang keluar dari pemikiran kita. Saudara akan berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan hidup, pengalaman mujizat saudara alami, kekuatan iman terjadi, kerendahan hati terjadi, dan kemampuan hidup dalam kasih. Jangan menyerah. Sebagai hamba Allah saya berkata, jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan, jangan komplain sama Tuhan. Kenapa kau izinkan? Mari berdiri tegak di hadapan Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, thank you banget Jesus, matur nuwun, syesye kamsia Tuhan, Engkau izinkan hanya untuk melihat mujizat dan kedahsyatanmu. Bersamamu Bapa, sama-sama ku lewati semua, amin, amin. Perkenananmu yang, amin, teguhkan hatiku, amin Jesus. Engkau yang angkat tanganmu yang sedang menantikan kekuatan dan mujizat, memberi pertolongan, anugerahmu melimpah bagimu. Mari angkat tangan dan angkat wajahmu. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kalau saudara-saudaraku setiap kami diizinkan menghadapi tantangan, kalau kami menghadapi kesulitan, masalah, gosip, ghosting, fitnah, apapun juga ya Tuhan, ataupun mungkin sakit penyakit, sakit ginjal, tumor, dan apa saja yang sedang kami hadapi, hamba-Mu berdoa jangan ada satupun yang menyerah Tuhan, karena semua dalam rencana Tuhan. Beri kekuatan atas mereka untuk tetap percaya bahwa di balik masalah, di balik kesulitan ada berkat-berkat surgawi, rohani, jiwani, badani yang Tuhan curahkan atas kami. Sehingga kami bisa berdiri dan berkata, Yesus hebat, aku kuat karena Tuhan. Yang kedua, hamba-Mu berdoa supaya mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi, supaya keajaiban Tuhan terjadi. Aku berdoa hari ini, in the name of Jesus, mujizat Allah terjadi atas mereka yang sedang sakit, yang sedang bergumul, apa saja. Surga terbuka dan mujizat Allah terjadi, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap kita dimanapun saudara berada. Shalom. Baik, kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan tiba saatnya untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu, kuduskan hamba dan kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dimanapun saudara-saudara berada, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami, dan dalam perjamuan dengan tubuh dan darah Kristus, kami semakin kuat, kami semakin memuliakan Tuhan, kami semakin semangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Sambil Bapak Ibu Saudara persiapkan piranti perjamuan, roti dan anggur, saya membaca sebuah kebenaran firman yang saya ambil dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Berbunyi demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5,
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Baik, kita persiapkan roti di tangan kanan kita, kita mengangkatnya melebihi kepala kita. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur dan dengarkan pesannya. Kristus telah menebus kita, sehingga apapun kesalahan dan dosa kita, Tuhan telah menebusnya. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman. Haleluya, letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru tiap hari. Terima kasih untuk penebusan-Mu yang sempurna, pengampunan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini berikan kekuatan, damai sejahtera, kesehatan, sehingga terus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan dalam kesempatan ini hamba berdoa untuk mereka yang telah memberikan korban persembahan, baik itu berupa perpuluhan, berupa persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan sukarela, atau apapun yang mereka beri untuk perluasan kerajaan sorga. Biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau senantiasa memperhitungkannya. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah Bapa yang hidup itu senantiasa menyertai kami. Angkatlah tangan dan terimalah berkat. Biarlah sukacita, damai sejahtera menyertai langkah kakimu lewat usaha dan pekerjaanmu, lewat bisnismu, lewat pelayananmu, lewat pengabdianmu, lewat ladangmu, lewat sawahmu, lewat seluruh yang dikerjakan oleh tanganmu. Diberkati oleh Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.